Bagaimana kondisi terkini di Gaza pasca perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas? Kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, WNI yang menjadi relawan Mercy di sana. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah gencatan senjata yang diperpanjang ini dipatuhi oleh kedua belah pihak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu dini hari, Mas Indro dan Mbak Ebony, waktu Gaza. Dan memang saat ini kami juga masih menunggu apakah gencatan senjata masih akan terus berlangsung. Yang jelas hari ini kami tidak mendengar serangan-serangan baik dari pihak pejuang Palestina maupun dari pihak Zionis Israel. Dan tadi pagi kami turun ke pasar, kami masih terus mencari stok-stok bahan makanan untuk memang agar kami bantu kepada warga. Namun tadi pagi ya, ketika saya turun terlihat pesawat jet tempur Zionis Israel mengudara dan membuat asap lingkaran yang memang tidak ketahui apakah maksud dari mereka. Namun itu membuat para warga mulai cukup panik. Namun tidak ada serangan-serangan yang memang saya lihat pada hari ini. Baik, Fikri, boleh Anda ceritakan situasi ataupun aktivitas di pasar? Apakah stok-stok masih terpenuhi? Kemudian juga dengan bantuan makanan untuk warga, apakah terdistribusi dengan cukup? Ya, memang bantuan-bantuan banyak sekali yang masuk ke jalur Gaza. Contohnya juga bahan bakar BBM ataupun juga bahan pokok mereka yaitu tepung terigu menjadikan roti. Namun yang saya lihat di pasar juga kami juga sebenarnya ingin membuat program pembuat roti, namun saya tidak menemukan tepung dimanapun. Dan artinya ini kelangkaan ini masih terus terjadi di jalur Gaza, dan juga saya juga masih terus melihat antrian orang warga yang mengantri baik di pom bensin maupun mereka mengambil gas dan juga air bersih. Artinya ini memang bantuan-bantuan sudah masuk dan sudah mulai tersalurkan, namun masih belum bisa merata. Dan antrian ini sebenarnya saya sudah melihat berhari-hari antrian ini. Apakah mereka tidur di sana atau bagaimana? Kami tidak tahu. Yang jelas apakah mereka ini selesai antrian ini sampai gencatan senjata berakhir, karena antrian ini bukan sepanjang 500 meter atau beratus meter saja. Ini antrian berkilo-kilo. Yang sangat-sangat mirisnya juga para masyarakat juga, mereka katanya sudah ketika saya mewawancara warga untuk mengambil gas, mereka sudah 2 hari belum mendapatkan gas tersebut. Akhirnya memang kami berharap semoga bantuan-bantuan masih terus masuk ke jalur Gaza untuk menyebarluaskan ke masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan saat ini. Baik Fikri, sejauh ini melalui informasi yang Anda terima, berapa jumlah terkini korban tewas di Gaza, Palestina? Ya, memang terakhir yang kami ketahui jumlah korban yang meninggal di Palestina ini mencapai kurang lebih 15.000 warga, dan ini belum termasuk dengan total warga yang masih di bawah puing-puing yang memang sampai saat ini juga masih belum bisa ditemukan, masih hilang dan juga masih susah untuk diambil begitu. Dengan total 7.000 sampai 8.000 korban meninggal, dan memang di hampir semua rata-rata adalah anak-anak dan juga perempuan, dan korban luka-luka yang sampai saat ini juga mencapai 35.000 korban luka-luka. Dan perlu diketahui juga Rumah Sakit Indonesia sampai saat ini juga masih terus berusaha untuk mengoperasikan rumah sakitnya, dan juga rumah sakit Ashifa juga kami mendengar bahwa sudah beroperasi dengan walaupun operasi yang memang sedikit saja, tidak semuanya beroperasi. Artinya sudah mulai ada kabar baik, dan juga perlu diketahui pasien-pasien yang ada rumah sakit Shifa ataupun rumah sakit Indonesia memang menjadi tumpu utama di jalur Gaza. Kami mengetahui bahwa rumah sakit Shifa adalah rumah sakit terbesar pertama, Indonesia adalah rumah sakit terbesar kedua, sehingga pasien-pasiennya saat itu diungsikan ke rumah sakit Eropa yang ada di selatan, juga rumah sakit Nasir yang ada di selatan, dan juga rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di jalur Gaza Tengah. Namun ketika saya berkunjung ke seluruh rumah sakit ini, keadaannya memang sama seperti rumah sakit Indonesia yang seperti saya gambarkan pada pekan-pekan lalu, di mana para pasien-pasien pun masih belum mendapatkan perawatan
dengan cukup dan juga mereka belum mendapatkan kamar. Artinya ini pasien-pasien masih membludak di rumah sakit yang masih terus beroperasi. Baik, Fikri, kami juga ingin tahu mengenai jaringan listrik dan komunikasi di sana, apakah stabil dan merata? Ya, memang dari awal ketika kami mengikuti evakuasi sampai sekolahan ini, jaringan listrik sebenarnya belum bisa 24 jam, dan ketahui memang jaringan listrik ini sebenarnya hanya berlaku 8 jam saja per hari. Ketika sebelum peperangan terjadi, setelah peperangan ini hanya 4 jam saja. Namun pada sekolahan yang tempat kami mengungsi juga ini juga jaringan listrik juga masih belum stabil. Namun perlu diketahui ketika gencatan senjata ini berlaku pada Jumat kemarin, kami memang sudah mempersiapkan paling minimal adalah untuk komunikasi untuk jaringan wifi yang memang kami mengusahakan untuk selama 24 jam menyala, sehingga kami bisa menggambarkan situasi terkini dan juga melaporkan laporan-laporan ke Mercy Pusat. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq menggambarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami tunggu lagi informasi lanjutan dari sana. Terima kasih Fikri.